terapkan dalam kehidupan sehari-hari masalah hadas dan najis. Coba kalian lihat di depan kalian kan sudah ada buku semuanya. Silakan kalian amati ya. Semua di depan kalian sudah ada buku. Silakan kalian amati tentang kekuasaan Allah. Ya, silakan kalian amati masalah kekuasaan Allah. Apa aja sih kekuasaan Allah itu? Terus apa lagi? Air, ya, dan lain. Salah satunya adalah ya benar, yaitu air, batu, dan debu. Itu salah satunya. Kemudian kira-kira ada yang mau ditanyakan nak? Masalah hadas ini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya Bu. Mengapa air sumur dapat digunakan untuk bersuci Bu? Ya, mengapa air sumur bisa digunakan untuk bersuci? Karena air sumur itu air yang masih murni, ya, yang belum terkena najis. Itu salah satunya. Jadi air yang masih murni, yang belum tercampur dengan najis. Itu salah satunya air sumur mengapa bisa digunakan untuk bersuci. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Bu. Apa saja untuk bersuci? Alat-alat yang untuk bersuci salah satunya adalah yang sudah Ibu sebutkan tadi. Salah satunya adalah air, debu, dan batu. Itu termasuk alat-alat untuk bersuci. Nah, silakan kalian cari ya. Silakan kalian cari salah satu contoh alat-alat bersuci apa saja. Ya, silakan kalian cari alat-alat apa saja yang bisa digunakan untuk bersuci. Diskusikan dalam satu kelompok atau dalam satu baris-baris. Coba silakan diskusikan dulu ya. Ya, silakan kalian diskusikan dulu.
selanjutnya Alat yang digunakan untuk bersuci terdiri dari dua macam, yaitu air dan batu. Tempat air bagi kemasukan dari air ini sangatlah penting, yaitu untuk mensucikan diri dari hadas dan najis-najis. Air mutlak adalah air yang masih asli. Air makruh air yang terkena sinar matahari. Lalu air tahir dan mutahhir, air suci tetapi tidak diperbolehkan. Dan, jadi Ibu akan menjelaskan sedikit lagi mengenai alat-alat bersuci dan hadas. Nah, seperti sudah dijelaskan sama Ibu, alat-alat bersuci salah satunya adalah ya, air, terus apa lagi? Debu dan batu. Nah, air. Jika kalian bisa mendapatkan air, otomatis kalian menggunakan air. Karena kalau tidak kalian mendapatkan air, tidak menjumpai air, maka kamu harus tayamum. Kalau misalnya kalian tidak mendapatkan air, maka kamu harus tayamum. Nah, jika kalian sudah tayamum, misalnya kalian sudah tayamum tiba-tiba mendapatkan air, berarti tayamumnya batal misalnya, itu salah satunya. Kemudian debu, jika tidak ada, misalnya tidak ada air, kalian boleh menggunakan debu ataupun batu. Itu salah satu untuk membersihkannya. Jangan sampai kalian nggak membersihkannya. Kalau tidak, maka kalian akan terkena najis. Dan kalian kalau sudah terkena najis, maka kalian hukumnya harus mandi, karena itu sudah termasuk najis ringan ya, yang tidak terlihat. Salah satunya adalah najis yang tidak terlihat. Itu najis yang tidak terlihat, tidak terlihat baunya, tapi kecium. Salah satunya adalah apa? Air kencing yang sudah kering. Itu salah satunya najis yang tidak terlihat. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah hadas. Hadas tadi sudah disebutkan adalah hadas itu termasuk keadaan seseorang tidak suci. Maka ketika mau suci berarti kalian harus mandi besar. Kemudian hadas ini pun dibagi lagi menjadi dua. Hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil contohnya apa? Ya, buang air kecil. Kemudian cara membersihkannya, ya dengan wudhu. Kemudian hadas besar, contohnya apa? Ya, haid. Kemudian cara membersihkannya, ya, dengan
sudah berkarat. Nah, apalagi sudah terkena sinar matahari. Nah, kalau misalnya belum, kamu langsung misalnya air hujan langsung untuk wudhu masih bisa. Tapi kalau sudah terkena sinar matahari, itu sudah tidak bisa untuk bersuci lagi. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Kita dan Ibu akan menyimpulkan hasil dari macam-macam air dan toharoh. Alhamdulillah setelah kita mempelajari masalah air dan toharoh, berarti kita tahu bagaimana cara kita membersihkan hadas ya, baik hadas kecil ataupun hadas besar ya nak ya. Kemudian kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan kita tahu air yang suci dan mana air yang tidak suci untuk menyucikan. Kemudian sedikit ada pesan moral buat kedepannya kalian ya. Salah satunya adalah setelah kita mempelajari hadas dan macam-macam air, intinya kita untuk menjaga, salah satunya untuk menjaga kemuliaan dan kewibawaan kita ya. Kewibawaan salah satunya adalah ajaran Islam. Terus menjaga kesehatan. Kalau kita terbiasa mengambil air wudhu, maka terjaga kesehatan kita. Salah satunya kebersihan kita. Salah satunya kebersihan. Terus apa lagi nak? Kebersihan, kesucian, ya. Kesucian siapa? Berarti kesucian seseorang. Salah satunya apabila kesucian seseorang dari terserahnya penyakit, apabila kita terjaga dengan air suci. Kemudian kita harus menyiapkan apa maksudnya? Menyiapkan diri ketika kita menghadap Allah, ya, harus dalam keadaan suci. Nah, itu salah satunya adalah pesan moral yang memang harus kamu terapkan, harus kamu jalankan, karena ketika kita dalam keadaan suci, maka misalnya kita dalam keadaan suci, maka kita akan terjaga ya. Terjaga kesucian. Untuk tugas-tugas silakan nanti kerjakan di rumah. Tugas yang sudah Ibu berikan kepada kalian silakan nanti diselesaikan di rumah. Bisa kalian kerja kelompok dengan teman-teman dekat, ataupun misalnya kalian mau berkelompok dengan teman-teman yang jauh. Intinya dengan kita bekerja kelompok, kita juga menanam silaturahim ya, dengan kita bekerja kelompok. Silakan nanti dikerjakan di rumah sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Silakan mau berkelompok ataupun kalian mau sendiri-sendiri di rumah. Dan mungkin itu saja yang bisa disampaikan.